Hai, welcome back to my channelnya mahasiswa. Di video kali ini aku akan jelasin tentang apa sih uji parametrik itu. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu nggak ketinggalan informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, bagi teman-teman yang saat ini sudah melakukan penelitian, pasti diperoleh data hasil penelitian, terutama teman-teman yang melakukan penelitian secara kuantitatif. Nah, data-data ini kan perlu diuji ya. Nah, di video sebelumnya aku udah bahas tentang uji normalitas data. Nah, kalau hasil dari uji normalitas data ini ternyata datanya terdistribusi normal, apa sih yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan selanjutnya adalah melakukan uji parametrik. Nah, uji parametrik itu apa? Nah, uji parametrik adalah uji statistik yang mengasumsikan bahwa data hasil penelitian kita itu terdistribusi normal. Nah, kalau pengen tahu terdistribusi normal atau enggak, kita lakukan uji normalitas tadi sebelum melakukan uji parametrik ini. Tapi kalau hasil uji normalitas datanya tidak terdistribusi normal, maka harus dilakukan uji non-parametrik yang akan kita bahas di video selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya, emangnya kenapa harus melakukan uji parametrik? Kenapa nggak uji non-parametrik aja sekalipun datanya terdistribusi normal? Jawabannya adalah karena uji parametrik itu punya beberapa keunggulan. Di antaranya, yang pertama yaitu uji parametrik lebih sensitif dibandingkan uji non-parametrik. Jadi hasilnya akan lebih akurat dan lebih kuat dibandingkan hasil dari uji non-parametrik. Keunggulan yang kedua yaitu uji parametrik memiliki daya uji yang lebih kuat dibandingkan uji non-parametrik sehingga membutuhkan data yang sedikit aja, nggak sebanyak data yang dibutuhkan di uji non-parametrik. Tapi uji parametrik ini tetap juga memiliki kekurangan. Apa aja sih? Yang pertama yaitu uji parametrik itu tidak tahan terhadap pelanggaran asumsi normalitas. Jadi kalau misalnya datanya tidak terdistribusi normal, tidak bisa diuji di uji parametrik ini karena nanti juga hasilnya nggak akan akurat. Jadi kalau misalnya datanya tidak terdistribusi normal, langsung diujikan dengan uji non-parametrik. Kekurangan yang kedua yaitu uji parametrik ini lebih sulit ya, lebih sulit buat dipahami dibandingkan dengan uji non-parametrik. Jadi uji non-parametrik itu lebih simple. Pertanyaan selanjutnya yaitu uji parametrik itu ada banyak atau cuma ada satu macam? Jawabannya adalah uji parametrik ada beberapa macam dan itu bisa dipilih tergantung beberapa faktor. Di antaranya yaitu jumlah datanya seberapa banyak, kemudian tujuannya nanti mau seperti apa, tingkat sensitivitasnya, apakah ada kelompok di data-data kamu atau cuma ada satu kelompok aja, itu akan menentukan uji parametrik apa yang akan kamu ambil. Uji parametrik yang pertama yaitu uji T. Nah, uji T ini masih terbagi dua lagi, yaitu uji T tunggal dan uji T berpasangan. Apa sih bedanya antara kedua uji T ini? Kalau uji T tunggal itu bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata antara dua kelompok yang saling independen. Jadi nggak saling mempengaruhi nih antar kelompoknya. Sementara kalau uji T berpasangan ini antar kelompoknya dependen. Jadi kalau yang tadi yang uji T tunggal itu antar kelompoknya itu independen. Sementara kalau untuk yang uji T berpasangan ini antara dua kelompok yang dependen atau saling berhubungan. Tapi sama tujuannya tetap untuk mengetahui perbedaan rata-rata antara dua kelompok. Pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya kelompoknya itu lebih dari dua, misalnya ada 3 kelompok, 4 kelompok atau 5 kelompok, pakai uji T juga? Jawabannya enggak. Kalau jumlah kelompok ada lebih dari 2, misalnya 3, 4, 5 dan seterusnya, maka pengujiannya menggunakan uji ANOVA. Uji ANOVA ini masih terbagi dua lagi, yaitu uji ANOVA one way dan uji ANOVA two way. Kalau one way kita kenal sebagai uji ANOVA satu arah, kalau two way itu yang dua arah. Apa sih bedanya? Kalau uji ANOVA one way ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok yang saling independen, jadi tidak mempengaruhi antar kelompoknya. Kalau misalnya di penelitian biasanya kita sebutnya RAL ya. Sementara kalau uji parametrik yang ANOVA dua arah itu bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata antara 3 atau lebih kelompok yang dependen atau saling berhubungan. Nah, ini biasanya kita sebut RAK ya. Jadi masih ada hubungan, misalnya kayak variabelnya lebih dari satu nih. Terus udah itu kan kita pengen tahu hubungan antara variabel yang kita gunakan itu saling mempengaruhi atau enggak. Nah, itu bisa pakai ANOVA two way atau ANOVA dua arah. Pilihan uji parametrik yang selanjutnya yaitu analisis regresi. Nah, analisis regresi ada dua, ada analisis regresi sederhana sama analisis regresi berganda. Apa bedanya? Nah, analisis regresi linear sederhana ini bertujuan untuk menguji hubungan antara dua variabel yang berdistribusi normal. Misal kalau teman-teman pengujian pakai PLS nih, mempengaruhi pengaruh dari variabel A atau variabel bebas terhadap variabel B, variabel terikat. Ini kan variabel masing-masing satu. Nah, pengen mengetahui korelasinya ini bisa pakai
pakai uji parametrik yang analisis regresi sederhana. Selain analisis regresi linear sederhana, ada juga analisis regresi linear berganda. Nah, bedanya apa? Kalau tadi analisis regresi linear sederhana itu kalau misalnya kita cuma menguji hipotesis nih, antara misalnya satu variabel bebas mempengaruhi satu variabel terikat. Tapi kalau misalnya variabel bebasnya ada lebih dari satu nih, misalnya kita menggunakan 3 variabel bebas yang mempengaruhi satu variabel terikat, maka itu pakai analisis regresi linear berganda. Pilihan uji parametrik selanjutnya yaitu ada analisis korelasi. Analisis korelasi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang saling kontinu. Pilihannya ada uji korelasi Pearson sama uji korelasi yang Spearman. Tapi kalau kamu mau menggunakan uji parametrik ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dari data-data yang kamu punya. Yang pertama yaitu asumsi normalitas. Jadi datamu harus terdistribusi normal dulu yang dibuktikan dari hasil uji normalitas tadi yang udah aku bahas di video ini. Yang selanjutnya yaitu asumsi homogenitas varians. Jadi varians dari setiap kelompok itu harus sama, baik yang kelompoknya itu cuma 2 dan diuji pakai uji T, ataupun kelompoknya yang 3 atau lebih yang menggunakan uji ANOVA. Yang selanjutnya yaitu asumsi independensi. Jadi setiap data itu harus independen meskipun ada kelompok yang tadi kayak uji T berpasangan. Itu kan antar kelompoknya saling dependen, tapi setiap datanya tetap harus independen sekalipun kelompoknya dependen. Terus kalau misalnya salah satu dari ketiga asumsi ini dilanggar, apakah tetap bisa melakukan uji parametrik? Jawabannya adalah bisa, tapi hasilnya kemungkinan tidak akurat. Anggaplah kayak ternyata varians data dari setiap kelompoknya itu nggak sama, terus tetap maksain nih mau pakai uji parametrik, ya kemungkinan hasilnya tidak akan akurat. Karena kalau varians datanya itu tidak sama, maka sebaiknya menggunakan uji non parametrik aja. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.